Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena khususnya ini bagi saya sendiri, saya alhamdulillah bisa memenuhi undangan dari teman-teman BKPSDM Cirebon nih ya. Karena beberapa waktu lalu kegiatan yang lalu saya nggak bisa hadir juga. Waktu ada Bintek juga dari tim kami ya, tim Lembaga Analisis Negara. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya izin share screen dulu ya. Sudah kelihatan gambar dari saya ya? Sudah. Sudah muncul, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya diminta untuk menyampaikan materi tentang coaching dan mentoring, tapi saya mencoba juga menyesuaikan nanti mungkin dalam beberapa hal, saya akan menyinggung-nyinggung konteks apa yang sudah disampaikan juga, karena ada keterkaitan dengan yang tadi disampaikan oleh Pak PLT Asisten 1 ya, kemudian juga dengan judul atau tema kegiatan ini kaitan dengan masalah kedisiplinan pegawai. Nah, coaching dan mentoring ini adalah merupakan salah satu yang tadi disebut-sebut, yang insya Allah nanti kita akan bahas juga di mana kurang lebih keterkaitan dan sebagainya. Ini ada sekedar CV saya ya. Selanjutnya saya akan mencoba berangkat dari situasi kondisi dulu lah ya. Saya merefresh saya karena mungkin teman-teman juga sudah sering kali mendengar istilah-istilah ini. Ya, pertama bahwa situasi atau perkembangan global sekarang ini sudah sangat luar biasa. Yang secara umum memang sudah kita kenal dengan era digitalisasi, sehingga semuanya adalah bergerak ataupun dalam berproses dalam hal-hal yang semuanya berupaya dibikin berbasis IT gitu ya. Apalagi memang pemerintah sendiri memang mencanangkan sekarang ini pengembangan e-governance dengan SPBE-nya yang dikeluarkan oleh Menpan juga ya. Nah, baik. Nah, situasi yang mendasari salah satu sebut saja yang cukup signifikan mempengaruhi situasi kita saat ini adalah tentu yang sering kita kenal dengan revolusi industri, yang seringkali juga kita sebut atau istilahkan dengan cyber physical system. Nah, situasi ini adalah merupakan satu kondisi di mana bahwa perkembangan dalam kehidupan umat manusia yang tidak juga maksud saya adalah tidak terkecuali kita selaku aparat birokrasi ya, yang terpengaruh betul dengan era cyber physical system ini, dan di mana pengembangan sistem IT dan pola kerja media kerja kita pun sudah berbasis IT dan diarahkan ke sana. Ya, di sisi lain era disruption dalam situasi 4.0 ini memang menyebabkan situasi yang sebut saja itu tidak beraturan dalam arti sangat-sangat karena saking cepatnya perubahan. Nah, oleh karena itu perlu ada satu sikap yang harus kita sikapi bersama. Ini pun adalah merupakan satu kondisi di mana yang sering kali kita kenal dengan agile birokrasi. Nah, agile birokrasi ini birokrasi yang lincah, lentur, fleksibel gitu kan, namun tetap memiliki ketangguhan, tetap memiliki kekuatan, dan tetap memiliki kompetensi untuk melaksanakan yang adaptif dengan situasi perkembangan yang baru. Nah, oleh karena itulah untuk mengadaptasi lingkungan itu kita perlu mentransformasi diri gitu ya. Birokrasi perlu merubah sikap perilaku kita, cara kerja kita, mindset kita, sehingga kita bisa benar-benar melaksanakan tugas dan fungsi kita selaku aparat birokrasi dengan baik. Karena pada ujung-ujungnya tugas aparat birokrasi kita secara umum itu memang adalah untuk sebagai pelayan publik atau public services. Nah, ini adalah merupakan salah satu kondisi disebut dengan kondisi sine qua non yang tidak bisa kita hindari, harus kita hadapi. Nah, oleh karena itu pula lah maka dalam situasi ketidakpastian yang seringkali disebut dengan era VUCA, di sini ada volatility, ada uncertainty, ada complexity dan ambigu, yaitu situasi di mana semuanya menunjukkan bahwa hidup dalam perkembangan sekarang ini penuh dengan ketidakpastian saking kecepatan berubah. Tapi we have to staying positive in a world VUCA gitu kan. Kita harus tetap
yakin kita harus tetap hidup dan kita nggak bisa hindari itu. Nah, Peter Drucker, saya mengutip ini sedikit mengutip kata-kata yang disampaikan oleh Peter Drucker sendiri. Ya, the greatest danger in times of turbulence is not the turbulence, ya, but it is to act with yesterday's logic. Artinya bahwa yang paling berbahaya dalam situasi sekarang ini adalah bukan arus perubahan yang begitu cepatnya gitu ya, melainkan justru adalah cara berpikir logik yang masih berpikir masa lalu. Nah, ini maksudnya adalah bahwa ketika situasi perkembangan sekarang, kita yang dulu-dulu dengan pola lama sudah merasa bagus, bekerja, berhasil dan sebagainya, kita tidak mampu mengadaptasi diri dengan situasi perkembangan. Itu makna dari pernyataan ini. Oleh karena itulah maka jadi kita harus tetap positif di dalam kondisi VUCA. Perkembangan zaman boleh berubah, tetapi itu adalah merupakan satu instrumen, merupakan satu media, merupakan satu kondisi. Nah, sementara kita sebagai motor, manusia tetap yang menggerakkan semuanya. Oleh karena itu, staying positive in a VUCA world. Ya, jadi kita harus tetap positif, kita harus tetap aktif, dan jangan justru kita malah diombang-ambing oleh situasi ketidakpastian itu. Itu pesan yang ingin disampaikan dalam situasi kondisi ini, dan tentu juga ini adalah merupakan situasi birokrasi yang saya ingin mengajak kita semua bahwa perubahan tidak bisa kita hindari. Nah, ketika VUCA ini terjadi, malah muncul lagi sekarang yang dikemukakan oleh seorang antropolog dari Amerika, James Casio, ya, di era-era terbaru 2020-an. Selain ada VUCA, kemudian kita pun dihadapkan pada situasi Benny, ya, brittle, anxious, kemudian non-linear, incomprehensible. Dunia ini selalu terpecah belah. Dunia ini sangat mengkhawatirkan. Dunia ini tidak tegak lurus. Dunia ini tidak linear. Dunia ini selalu boleh dikatakan kayak benang kusut. So incomprehensible. Jadi tidak bisa dipahami. Ini adalah hal-hal yang negatif yang sebut saja. Ini adalah situasi-situasi yang digambarkan oleh orang-orang sosiolog, antropolog dengan situasi sekarang. Nah, dalam situasi ini saya kembali kepada tadi, ya, kita tetap positif dalam menghadapi VUCA, dan siapa yang mengajak tetap positif dan kita tetap optimis dalam menghadapi Benny. Ya, dua hal kondisi itu, mau VUCA, mau Benny, apapun itu adalah perubahan global, situasi global yang tidak bisa kita hindari, dan kita sekarang ada di sini dan kita sekarang masih menyaksikan situasi itu. Tentu kita harus mempersiapkan diri bagaimana yang harus kita lakukan pada saat kita tentu terkait dengan masalah peran kita selaku aparatur sipil negara tentu. Nah, VUCA sendiri sebetulnya kan dalam tanda kutip dilawan oleh VUCA lagi kalau secara konsepnya. Ketika bicara viability, uncertainty, complexity, dan ambiguity, yang di sini adanya kesemrawutan, ketidakteraturan, kompleksitas yang sedemikian rupa, dan juga ambigu gitu ya, dalam situasinya abu-abu dan sebagainya, maka kita harus yakinkan diri kita, yakinkan cara berpikir mindset kita, dan juga kita arahkan dari cara mindset itu tetap untuk menjaga stabilitas kerja kita dengan yang disebut VUCA dalam konteks demands ini ya. Ya, VUCA kita balikan dari viability menjadi visions. Ya, di situ menjadi kita tetap take action, kita prove change, kita lakukan uji perubahan-perubahan itu, dan kita hadapi perubahan-perubahan yang ada, dan kita tetap bergerak menyesuaikan dengan situasi yang ada. Nah, salah satu perubahan situasi itu tentu adalah dengan beberapa hal secara bertahap kita mencoba mengembangkan sistem-sistem kerja berupa sistem digitalisasi dalam sistem kerja kita. Nah, yang selain digitalisasi tentu adalah pengembangan sistem-sistem manajemen ASN dengan merit system, itu juga adalah merupakan salah satu cara bagaimana kita men-take action gitu kan, sekaligus change terhadap situasi yang ada. Dulu ketika sistem karir itu kita tidak pernah tahu mau jadi apa, yang penting kedekatan-kedekatan, dakdikduk lah istilahnya ya di dalam proses karir dulu. Nah, sekarang harus benar-benar teruji dengan baik. Kita ada masuk talent pool, tadi juga sempat disinggung oleh Pak PLT Asda ya, dan di situ benar-benar mengarah kepada sistem merit talent management yang profesional. Nah, ASEAN tadi kita coba hadapi dengan situasi, bangun diri kita dengan understanding. Kita pahami, kita jadikan orang yang memang memahami situasi ini, memahami tugas pekerjaan kita, wider understanding kita harus diperluas, ya,
kita perlebar bahwa kita bekerja tidak sendiri, kita dalam tugas pekerjaan pun kita ada teamwork-nya, kita berkolaborasi secara institusional dengan lembaga-lembaga lain, ya, dinas-dinas lain, OPD-OPD lain. Kita jangan terjebak kepada situasi different perspektif, ya, perbedaan yang berbeda, sudut pandang yang berbeda menyebabkan kita perpecahan. Justru dari perspektif yang berbeda kita padukan, integrasikan, ya. Nah, termasuk dalam konteks pengembangan sistem kompetensi ini, ya, yang nanti di dalamnya adalah unsur-unsur coaching mentoring ada di dalamnya. Nah, jadi ada berbagai macam pandangan kita integrasikan, baik itu sistem, media dan sebagainya menjadi sebuah konsep corporate university. Itu tadi disinggung juga gitu ya, misalnya. Jadi kita pahamkan dulu, yakinkan dulu bahwa yang dari situasi uncertainty ini kita akan menjadi understanding, dan complexity kita hadapi dengan clarity, kejelasan, kita fokus terhadap kunci-kunci prioritas kita, kemudian kita fleksibel dan kreatif inovatif. Ini penting gitu ya, cara berpikir salah satu yang ditunjukkan dengan menghadapi situasi untuk menuju arah profesionalisme yang tentu di dalamnya juga nanti akan mengarah kepada kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri. Nah, ambigu kita hadapi dengan agility. Ya, di sini ada kita harus mampu berinovasi, kita harus mampu menunjukkan pengambilan keputusan yang jelas, tepat, tegas, dan clarity juga tadi ya, jelas. Artinya bahwa kita tidak lagi dihadapkan membiarkan diri kita terbawa dalam arus situasi ambigu. Ya, itu adalah konsep-konsep yang ini kan. Nah, isu-isu yang berkembang selama ini adalah isu-isu yang sering kali kita dengar. Ya, birokrasi ini kan seringkali kalau saya guyonkan dicaci dan dimaki, tapi juga dicari gitu. Ya, dicaci, dimaki, dihujat dengan stigma-stigma negatifnya birokrat, tetapi tetap dicari untuk menjadi seorang birokrat kan begitu ya. Bahkan guyonnya lagi, selama kita sudah punya SK, nah khusus untuk para bujangan ya kita bisa jadikan modal untuk mendapatkan menantu Pak Haji kan gitu ya. Jadi biarkan, tapi kita jangan defense, kita jangan menolak terhadap situasi isu stigma terhadap birokrasi, tapi kita harus tunjukkan bahwa kita justru tidak seperti itu gitu ya. Jadi isu-isu seperti ini biarkan itu adalah bagian dari kritik bagi kita selaku aparatur sipil negara, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita tunjukkan bahwa kita tidak seperti yang diisukan seperti itu, tentu dengan bukti-bukti profesionalisme ya di dalam proses pekerjaan. Nah, ini adalah RPJMN yang sudah dibangun oleh pemerintah mengatasi situasi yang sebetulnya arah yang ingin kita capai secara bersama-sama nanti birokrasi terbangun adalah world class birokrasi. Itu adalah merupakan visinya pemerintah khusus terkait dengan masalah rencana pembangunan jangka panjang kaitan dengan kondisi birokrasi. Smart ASN, profesional berintegritas tinggi, ini adalah merupakan salah satu yang ingin kita capai, ingin kita wujudkan. Nah, nanti di mana posisi-posisi ketika kita bicara Bangkom, ada coaching di dalamnya, ada mentoring di dalamnya, ada counseling di dalamnya. Itu hanya salah satu bagian kecil saja dari sekian banyak jenis Bangkom yang bisa kita lakukan untuk menuju world class birokrasi, sekaligus untuk membumikan bagaimana corporate university atau talent management itu sudah kita laksanakan dalam proses manajemen ASN di lingkungan kita, khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Nah, nanti kita lihat. Nah, kemudian di sini adalah informasi birokrasi tadi ya sudah diarahkan bahwa tujuannya tentu menunjukkan aparatur yang profesional, strategik, berkinerja tinggi dan inovatif. Itu adalah tujuan-tujuan yang dicapai, dan sekaligus itu juga adalah merupakan satu kondisi mulai melangkah kepada tahap awal tujuan yang ingin kita bangun dalam rangka menerapkan sistem merit gitu dalam manajemen ASN. Nah, merit system ini diawali dari sejak perencanaan. Tidak hanya tiba-tiba pada saat ujung-ujungnya saja dengan melakukan open bidding dalam rekrutmen JPT, maka di situ langsung merit. Jangan hanya itu maksud saya gitu ya. Itu hanya salah satu tahapan saja gitu. Nah, tapi dari sejak perencanaan, mulai dari rekrutmen dan sebagainya. Nah, rekrutmen kita sudah didukung oleh sistem yang bersifat nasional ya, bahwa rekrutmen dengan sistem CAT itu adalah merupakan salah satu saya pikir sistem rekrutmen yang betul-betul cukup objektif dan cukup kita mampu menjaring kualitas sumber-sumber daya manusia terbaik itu yang kita bisa jaring gitu ya. Setelah kita rekrut dari situ baru masuk kepada pengembangan kompetensinya. Nah,
Dalam pengembangan kompetensi ini ada banyak cara yang dilakukan. Ya tadi dengan proporsi yang 70-20-10 itu sudah dikembangkan, kemudian merubah ya mentransformasi sistem pengembangan kompetensi. Ada yang melalui diklat, melalui tugas belajar, izin belajar, itu adalah bagian dari Bangkom. Mengikuti seminar, mengikuti sosialisasi seperti ini juga itu merupakan bagian dari Bangkom. Dan ini juga bisa menjadi salah satu bagian dari pemenuhan 20 JP yang itu diwajibkan oleh undang-undang maupun peraturan pemerintah ya, kaitan dengan kewajiban 20 JP dalam 1 tahun. Sebetulnya 20 JP dalam 1 tahun itu sangat kecil sekali, ya, sangat kecil sekali. 2 hari selesai sebenarnya secara kalau dengan asumsi 1 hari kita diikutkan belajar dalam pembelajaran pelatihan klasikal ataupun non klasikal, rata-rata dalam 1 hari itu 8 sampai 10 jam gitu ya. Berarti 20 JP itu hanya 2 hari aja sudah selesai sebenarnya, kan gitu ya. Nah, kemudian di dalamnya juga dalam merit system itu harus penerapan penilaian kinerja harus dilakukan. Ya, pengembangannya tadi didasarkan pada prinsip-prinsip objektif dan profesional, kemudian penilaian kinerja itu adalah merupakan satu bentuk reward terhadap pegawai, sehingga dengan adanya grading jabatan, kelas jabatan dan sebagainya, itu adalah menunjukkan hasil-hasil yang nanti bisa walaupun dalam posisi yang sama, pangkat yang sama, pengalaman yang sama, misalnya kan bisa jadi mendapatkan hasil penilaian kinerja yang berbeda. Nah, dari hasil penilaian kinerja berbeda inilah berdampak kepada pendapatan tunjangan kinerja, atau kalau daerah mungkin sering kalian disebut dengan TPP ya, itu mestinya berbeda ya, tidak sama. Misalnya saya misalnya ya sebagai Kapus Latbang atau sebagai salah seorang JPT di lembaga administrasi negara, kalau pimpinan tidak menilai saya 100%, berarti kinerja saya juga bisa, tunjangannya bisa lebih rendah dibanding dengan kolega saya yang mendapatkan nilai 100%, misalnya seperti itu. Dan itu bisa terjadi ya, dimungkinkan terjadi, dan itu fluktuasi, tidak tetap dalam setiap bulannya, naik turunnya bisa terjadi tergantung dengan bagaimana kita bekerja. Nah, kemudian pengembangan karir ini harus juga dilakukan secara transparan. Nah, sekarang open bidding itu merupakan salah satu upaya untuk rekrutan, dan itu bagian dari pengembangan karir. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana proses ketika menuju kepada bidding itu. Tadi ada disinggung-singgung juga kontak 9 grade box ya, box 1 sampai box 9 seperti apa misalnya. Kemudian sistem penggajian, sistem pemberian dan sebagainya. Nah, jadi merit system ini tidak hanya berbicara ketika kita bekerja antara Bangkom pengembangan kompetensi dengan pengembangan karir saja. Ya, itu yang harus kita pahami juga, bahwa merit system itu adalah ternyata berbasis kompleks. Nah, kemudian ketika kita bicara pengembangan kompetensi, dalam standar apa ini, logika sederhana ya, kurva pengembangan kompetensi ini dengan konsep kurva yang sangat sederhana ini, kita bisa pahami bahwa kalau dalam posisi A ini adalah standar kompetensi yang memang ditetapkan untuk setiap level jabatan dari terendah sampai tertinggi. Kalaulah misalnya di level subkor atau eselon 4, level posisi jabatan kalau mengacu kepada kompetensi yang dikembangkan oleh Permenpan di 38 2019 kalau tidak salah ya, itu kan ada di level 2. Nah, sementara JA, Kaba, Gabid itu ada di level 3, JPT ada di level 4 gitu kan misalnya minimal. Nah, itu adalah merupakan posisi A standar. Nah, di mana posisi orang itu boleh berhak dalam tanda kutip ini menurut kurva dulu ya. Nah, tentu ini nanti untuk mendapatkan datanya kita harus melakukan banyak cara dengan berbagai instrumen yang berbeda. Nah, ketika orang sudah dalam posisi B misalnya, artinya posisi B ini kompetensinya sudah lebih tinggi dari standar yang ditetapkan gitu. Ya, dia sudah lebih hebat dari standarnya. Dia ada di level 3, eselon 3 atau di level 2 untuk eselon 4 misalnya ya. Tapi ternyata yang bersangkutan ketika diuji kompetensi yang bersangkutan sudah di posisi 3. Ya, maka kalau secara sederhana dulu, saya bilang sederhana ya, dari situ pimpinan sudah bisa ngambil keputusan bahwa yang bersangkutan layak untuk dipromot kepada jenjang jabatan yang lebih tinggi, dan yang bersangkutan itu adalah bentuk rewardnya, itu bentuk bangkomnya. Ya, jadi ketika bicara merit system yang disebut dengan pengembangan kompetensi, tidak hanya berbicara pelatihan, diklat, nambah keterampilan pengetahuan semata, tapi juga memberikan reward,
promote terhadap sesuatu yang memang kaitannya berkinerja dalam konteks kompetensi, maka itu juga merupakan bagian dari pengembangan kompetensi. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang posisi C ini jelas yang memang posisi di bawah standar, kan? Ya, di bawah standar ini ya jelas harus diikutkan pelatihan, treatment-treatment lain, ya. Termasuk masalah kemungkinan masalahnya ada di disiplin. Nah, tentu ketika masalahnya ada di disiplin, pembinaannya pun melalui disiplin, kan begitu. Nah, ketika berada dalam situasi C ini, orang bisalah di situ dilakukan coaching mentoring. Nah, pertanyaannya bisa jadi begini juga, Pak, apakah coaching mentoring itu memang hanya dibutuhkan untuk yang sebut saja terindikasi standar kompetensinya di bawah standar? Ya, yang sudah di atas seperti yang posisi B ini tidak perlu coaching, tidak juga sebetulnya, ya, karena coaching itu tergantung tujuannya untuk apa, gitu, ya. Nah, jadi coaching bisa diberikan kepada yang dalam situasi A standar, ini juga perlu coaching salah satunya, ya. Kemudian yang di B pun perlu coaching, di C pun apalagi, gitu ya, misalnya. Cuma pasti treatmentnya pun berbeda, karena tidak semua coaching bisa langsung diterapkan pada semua permasalahan, ya. Dalam permasalahan apa coaching bisa diterapkan, kan begitu. Nah, kemarin kalau misalnya teman-teman sudah ada yang ikut dalam pelatihan BIM tentang coaching mentoring, saya hanya merefresh saja itu ya, yang disampaikan oleh para fasilitator, ya, bahwa coaching itu sangat tergantung kepada apa yang menjadi tujuan dari coaching itu sendiri dan apa yang membedakannya, kan gitu ya. Nah, ini ada gambaran tentang 9 grid box yang tadi disampaikan, sudah juga disampaikan oleh Pak Asda, ya, disebutkan di situ, tapi itu to the point kepada apa yang akan dilakukan oleh Pemkab misalnya, atau perlu dilakukan oleh Pemkab. Nah, nah kalau dilihat ke dalam ini, coaching, ya, ini ada di yang sudah di grade 7, di grade 8 itu ada coaching, kemudian di grade 9 ini sudah kepada job enrichment and enlargement, misalnya kan dipromot melalui sebelumnya di pelatihan struktural dulu atau pelatihan kepemimpinan dulu misalnya kan, dan sebagainya, bahkan ada job shadowing, dikasih pekerjaan tugas lain misalnya, atau intinya bisa langsung bahwa harus promosi. Nah, bahkan Pak, kalau untuk lembaganya senegara sendiri, Pak Kepala LAN sudah menyampaikan satu statement, walaupun itu tidak dikeluarkan dalam satu bentuk kebijakan resmi gitu ya, tapi beliau mengatakan untuk waktu di rakor pelatihan penyelenggara pelatihan kepemimpinan nasional 2 ya. Nah, beliau menyampaikan apabila yang sudah berada di BOK 8 dan 9 itu bisa langsung diikutkan dalam pelatihan kepemimpinan, itu tidak usah lagi harus diseleksi. Nah, kan gitu ya misalnya. Tapi pada intinya itu sih diserahkan, LAN tidak menetapkan dulu itu sebagai satu kebijakan nasionalan, tapi diserahkan kepada masing-masing pembina kepegawaiannya di kementerian, lembaga, pusat maupun daerah. Artinya LAN akan menerima dan mengizinkan itu jika itu diberlakukan. Ya, jadi yang sudah di BOK 8 ataupun 9 tidak usah seleksi lagi untuk ikut PKP, tidak usah seleksi untuk ikut PKA, untuk PKN 2 misal atau PKN 1. Ya, bisa langsung saja itu masuk gitu kan. Nah, dengan asumsi, dengan catatan bahwa ketika memasukkan atau mengisi box ini prosesnya dilakukan dengan benar, gitu ya. Tidak hanya sekedar tiba-tiba dimasukkan itu atau diadakan uji kom seadanya, maka langsung masuk uji kom. Karena dalam uji kom pemetaan kompetensi itu ada banyak instrumen yang harus digunakan dengan lengkap sebenarnya, kan gitu ya. Nah, itu juga tentu catatannya seperti itu Pak Kepala menyampaikan. Baik. Nah, ini sistem merit saya tidak usah menjelaskan ininya lagi kaitan sistem merit. Saya ingin masuk kepada langsung nanti kaitan dengan masalah coaching mentoringnya, ya. Kenapa berangkat saya dari paparan-paparan saya ini, bahan nanti saya akan sampaikan juga ke panitia ya, lewat sekretaris saya, tentu nanti saya akan sampaikan. Silakan nanti dimintakan siapa yang kemarin menghubungi di sekretaris saya, Mbak Widya. Karena coaching mentoring ini merupakan salah satu implementasi dari merit system yang di dalamnya ada talent management. Nah, saya tidak bahas merit system secara lengkap detail secara dalam paparan ini karena waktu kita singkat, tapi saya ingin menyampaikan pokok-pokoknya saja
bahwa di dalam coaching mentoring ini harus diperkuat dengan kolaborasi antara kementerian lembaga, kemudian kalau daerah tentu antara dinas-dinas, OPD itu ketika melaksanakan merit system ini jangan silo, jangan parsial, jangan sendiri-sendiri. Nah, khusus oleh karena itu dalam memperkuat kolaborasi ini kami berharap itu sudah dilakukan dari sejak awal perencanaan. Oleh karena itu pula lah maka di sini ada peran Bapeda ini ya yang mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di daerah, yang mengkoordinasikan program-program di daerah itu betul-betul harus mampu mengkoordinasikan dan mengintegrasikan agar kegiatan itu bisa berkolaborasi dengan baik. Walaupun tentu untuk pelaksanaan anggaran dan sebagainya tetap ada di OPD-nya masing-masing, namun dalam pelaksanaannya untuk tujuan target yang sama, kalau bisa barengan gitu. Walaupun juga jangan dipaksa bebarengan dalam arti tidak harus bareng-bareng waktunya, ini ya tidak. Tapi paling tidak ada pembagian tugas apa yang ingin dicapai masing-masing jelas diketahui bersama dan di situ sama-sama untuk mencapai satu tujuan. Misalnya pemberdayaan masyarakat, di situ ada UMKM-nya, ya dinas UMKM-nya, di situ ada karena masyarakat itu ada kebanyakan di desa, maka adalah BPMD-nya dan sebagainya, maka kalau kebetulan ada kegiatan yang bisa disatukan berbarengan dengan anggaran masing-masing itu akan jauh lebih bagus. Misalnya, yang kedua, merit system ini juga adalah mendorong penggunaan sistem aplikasi yang terintegrasi. Ini kalau kita sudah berbasis IT. Nah, kalau belum berbasis IT, tentu penggunaan pengintegrasian itu adalah tadi yang saya sampaikan ya, ketika di awal dari sejak perencanaan kita sudah bersama-sama duduk bersama. Nah, Anda tugas fungsinya ini, saya tugas fungsinya ini, tujuannya sama masyarakat untuk memberdayakan kesejahteraan dan sebagainya atau ekonominya, maka yuk kita bangun dari perspektif kita berbarengan gitu ya. Nah, kemudian penguatan database di birokrasi ini penting banget. Nah, database di birokrasi khususnya database kepegawaian itu mulai track recordnya itu harus dicatat benar. Nah, sementara ini penerapan untuk coaching mentoring atau talent management secara umum ya atau merit system yang lebih luasnya lagi karena talent management itu bagian dari implementasi sistem merit ya. Nah, tentu data pertama yang sudah kita miliki kalau dibuat dengan benar juga dan dengan tepat itu apa yang disebut dengan ANJAB, ABK gitu kan, atau evaluasi jabatan, peta jabatan. Nah, itulah data-data prinsip yang sebetulnya kita bisa pakai, kita gunakan untuk penerapan sistem merit yang di dalamnya nanti perlu dilakukan atau diimplementasikan melalui talent management. Nah, ini kurang lebih alur daripada bagaimana Bangpom ini kita muncul. Ya, tentu dari awal itu harus ada analisis kebutuhan pengembangan kompetensi atau yang dulu disebut AKD, sekarang disebut dengan AKPK. Nah, kemudian dari AKD ini bisa didapat atau dilakukan ada penilaian dan juga pemetaan kompetensi. Ya, ini sebetulnya tidak linear dalam arti mengalir begini saja. Ini sebetulnya bisa juga berbasis sistemik. Bisa juga dari hasil penilaian kinerja pemetaan kompetensi memunculkan informasi untuk analisis Bangpom sebetulnya ya. Tapi oke lah, saya sudah menggambarkan begini, tapi saya ingin menyampaikan konteksnya ini walaupun bersifat tahapan seolah-olah dengan panah ini, tapi saya ingin mengajak bahwa yang penilaian kinerja, survei kinerja, ini juga bisa menjadi inputan baru untuk memunculkan AKPK. Ya, tapi dalam konteks ini ya bahwa AKPK ini dilakukan dengan cara melakukan penilaian, melakukan survei kinerja, ya. Kemudian dari hasil penilaian dan pemetaan kompetensi ini, dari hasil survei kinerja ini masuklah kepada talent pool yang disebut dengan 9 grid box study. Ya, nah jadi di dalam 9 grid box ini tidak hanya berdasar hasil asesmen saja, hasil penilaian saja, tetapi juga ada hasil penilaian kinerja. Nah, siapa yang melakukan survei kinerja? Kalau yang digunakan itu ada bersifat berbasis peer department, misalnya sistem evaluasi yang dilakukan oleh yang menilai satu unit itu adalah juga dari unit-unit lainnya diminta. Misalnya ada bagian TU atau bagian umum gitu ya, atau bagian tata usaha dinilai oleh unit-unit lininya oleh bidang A, B, C, D. Nah, misalnya kinerja bagus bisa seperti itu. Ya, bagus atau buruknya. Nah, nanti dari hasil penilaian kinerja itu, survei kinerja itu, maka itulah
dipadukan dengan hasil penilaian kompetensi. Nah, sekarang kalau kita larinya kepada individu pegawai, maka yang melakukan penilaian kinerja di situ bisa berbagai macam yang disebut dengan 360 derajat evaluation system atau metode, ya. Nah, di situ bisa atasan yang melakukan penilaian, kemudian ada kolega, teman-teman kita, kemudian ada bawahan kita kalau kita sudah punya bawahan. Nah, itu yang disebut dengan 360 derajat, mirip dengan sistem method peer department tadi di dalam konteks unit. Nah, dari hasil penilaian kinerja secara utuh itulah maka nanti dipadukan dengan hasil penilaian kompetensi, maka yang mengisilah kepada box ini, gitu ya. Ada di box 1 sampai box 9. Nah, box yang di bawah 7, artinya 1 sampai 6, itu perlu treatment betul, gitu kan. Nah, dari treatment box 9 inilah menghasilkan informasi untuk perencanaan pengembangan kompetensi. Nah, perencanaan pengembangan kompetensi di sini sendiri mungkin sudah tergambarkan. Bisa jadi nanti dilakukan dengan cara coaching, nanti dengan cara mentoring, nanti dengan diikut sertakan dalam workshop, dengan studi, misal tadi tugas belajar, izin belajar, dengan pelatihan, course, short course maupun long course misalnya, terserah nanti tergantung dari kebutuhan yang ingin dicapai. Ada banyak lagi di sini, ya. Adapun metodenya pun, nah, saya ingin mengingatkan di sini, ketika kita bicara Bangkom, mohon teman-teman jangan terlalu berpikir untuk Bangkom itu butuh anggaran, gitu ya. Artinya ada yang memang dibutuhkan anggaran, dan kalau itu ada anggarannya kita laksanakan dan sebagainya. Tapi jangan berhenti ketika anggaran tidak ada, lantas kita tidak bisa melaksanakan Bangkom. Nah, ini yang tidak diharap tentu ya, bahwa sebetulnya inilah situasi VUCA, inilah situasi BENI. Inilah situasi di mana situasi sangat berubah, turbulensi yang begitu besar. Kalau semuanya anggaran mensuplai kita, kita enak-enak saja. Tapi kita berpikir tidak semua anggaran itu bisa atau ada gitu ya, mensuplai kita, kegiatan kita sesuai dengan harapan kita. Nah, yang justru menurut saya yang penting mindset di situ yang harus kita kembangkan. Disitulah kreasi dan inovasi seorang profesionalisme. Ya, banyak cara yang kita bisa lakukan ketika keterbatasan sumber daya. Coaching mentoring aja bisa gratis sebetulnya, tergantung dari bagaimana dan siapa yang dimintakan. Nah, nanti di mana ininya saya akan sampaikan. Nah, coaching, mentoring, dan consulting ini adalah istilah-istilah yang ada. Tapi di mana sebetulnya perbedaan ketika bicara coaching, ya, dengan counseling, dengan consulting, dengan mentoring dan training sendiri. Baik, kalau dengan training ya atau dengan pelatihan ini jelas beda banget. Saya pikir tidak usah dijelaskan secara khusus gitu ya. Tapi yang perlu kita ketahui bersama, pahami bersama, perbedaan coaching itu ada dengan counseling, dengan consulting dan mentoring gitu ya. Ini bedanya di mana? Karena ada cara yang kita lakukannya pun harus berbeda. Nah, ketika kita bicara coaching sendiri, coaching itu adalah intinya how to facilitating solution and unlocking potential. Jadi bagaimana agar setiap orang itu bisa memecahkan solusi dengan dirinya sendiri. Artinya bahwa solusi permasalahan yang dia hadapi itu ada dalam dirinya sendiri sebenarnya. Ya, oleh karena itu seorang coach tugasnya adalah membukakan kunci ya yang unlocking potential, jadi menjadi unlocking potential maksud saya ya. Jadi dari potensi diri yang terkunci itu kita buka, itu seorang coach gitu ya. Itu yang pertama dari sisi pemahamannya dulu ya. Jadi intinya permasalahan-permasalahan yang di-coachingkan itu adalah biasanya permasalahan bersifat yang ada, permasalahan itu sebutnya dari diri sendiri. Bisa itu sifatnya karena pribadi, bisa juga karena konflik kerja, bisa jadi karena stres kerja, bisa jadi juga karena situasi kerja dan sebagainya. Nah, kemudian counseling. Nah, konseling ini adalah memperbaiki masalah, menyembuhkan luka masa lalu. Nah, apabila dia sama sebetulnya ada masalah-masalah pribadi, problem dan sebagainya. Nah, konseling ini sangat-sangat inner problem kalau saya sebut. Permasalahan yang ada di konseling ini bisa terjadi masalahnya adalah hati, bisa jadi masalahnya semangat, bisa jadi masalahnya mood, jadi bisa masalahnya jiwa, kan gitu ya. Yang menyebabkan seseorang kinerjanya menjadi rendah. Nah, itu konseling. Nah, konseling ini bisa dilakukan tentu dengan cara-cara yang lebih private.
gitu ya. Dan lebih khusus yang dilakukan konseling itu dalam arti penanganannya. Dan kenapa konseling ini penting dalam situasi orang-orang bekerja kita mendapat konseling? Karena ujung-ujungnya sebagai ASN, sebagai bagian dari organisasi, ketika yang bersangkutan punya masalah pribadi tidak terungkap, untuk ujungnya kan berdampak kepada kinerja yang bersangkutan. Nah, itu sebetulnya kunci yang ingin kenapa kita mengatakan bahwa perlu konseling di lingkungan ASN gitu ya. Gitu. Kemudian consulting. Consulting ini adalah merupakan kita bagaimana membantu giving advice or solution providing expertise. Jadi bagaimana kita memberikan nasihat, memberikan cara, solusi, pemecahan terhadap masalah kerja maupun kinerja yang dihadapi oleh seorang ASN atau individu. Dan gitu, consulting. Gitu kan, kita memberikan arah. Saya ini masalah kinerja saya turun, masalah kinerja saya apa namanya penilaian kinerja saya jelek misalnya kan, atau output yang diminta oleh pimpinan tidak pernah terpenuhi dengan baik. Nah, itu perlu dikonsultingkan kenapa masalahnya. Atau bisa jadi yang bersangkutan tugas-tugas pekerjaan tidak sesuai dengan kualitas gitu ya yang diharapkan. Itu perlu di-advise, ya perlu dikonsultingkan. Nah, di dalam konteks consulting ada arahan-arahan yang diberikan oleh seorang konsultan bahwa Anda sebaiknya begini, Anda harusnya melakukan ini, Anda tidak boleh melakukan ini. Nah, itu ya. Nah, kemudian mentoring. Nah, mentoring itu adalah giving guidance, transferring experience, memberikan pengalaman kepada pegawai individu, baik itu dari senior kepada junior, dari atasan kepada bawahan, atau bisa jadi juga dampaknya karena si pegawai dianggap kinerjanya nggak bagus, maka si pimpinan bisa menginstruksikan Anda lakukan ini, tapi Anda harus memberikan cara, menjaga jalan, langkah-langkahnya dimonitoring sebagai itu adalah mentoring. Jadi di situ ada instruction, di situ ada directing, di situ ada juga unsur-unsur arahan, consultingnya juga pun ada di dalam konteks mentoring. Nah, khusus untuk coaching. Nah, sebut saja. Nah, coaching ini ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan di dalam coaching, apa yang dilakukan dalam consulting maupun mentoring. Nah, contoh di dalam coaching, prinsip dasar coaching saya sebut saja, kan prinsip dasar coaching itu adalah bagaimana memecahkan masalah dengan ask and question. Jadi atau question and ask gitu ya. Jadi dari pertanyaan dan jawaban. Nah, pertanyaan itu kita berikan kepada si coach itu, si coachee atau peserta atau pegawai ya. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan itu untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan yang akan di-coachkan itu. Kalau masalah ada masalah kinerja, permasalahan kesulitan dalam bekerja, diungkap masalah itu dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi si coach itu hanya bertanya, mengapa Anda kesulitan dalam melakukan pekerjaan itu? Ya karena saya tidak bisa memiliki atau saya tidak difasilitasi dengan apa namanya alat kerja yang memadai. Mengapa alat kerja itu misalnya tidak difasilitasi dengan baik? Apakah Anda tahu alasannya? Kenapa atasan organisasi tidak memberikan alat kerja yang terbaik kepada Anda? Karena keterbatasan anggaran dan sebagainya. Nah, Anda kan sudah tahu masalahnya itu dan seperti itu tidak mungkin diatasi, kan gitu ya. Kalau itu misalnya tidak bisa diatasi sekarang, apa langkah yang akan Anda lakukan di saat situasi seperti itu? Nah, secara sadar tidak sadar dia akhirnya akan keluar. Nah, akhirnya saya akan memaksimalkan apa yang ada dan saya akan melakukan pekerjaan sebaik-baiknya. Nah, itulah jawaban coaching sebetulnya dia punya masalah tapi dipecahkan oleh masalah sendiri. Nah, seperti itulah contoh singkatnya coaching. Nah, di dalam coaching tidak boleh ada instruksi. Tidak boleh ada directing. Nah, gitu ya. Instruksi kayak begini. Misalnya, saya tidak difasilitasi pekerjaan oleh pimpinan, tidak difasilitasi alat kerja yang baik oleh pimpinan. Nah, Anda jangan begitu. Anda harusnya menyadari bahwa fasilitas itu tidak bisa diberikan dengan baik, maka Anda harusnya menunjukkan komitmen Anda supaya bekerja dengan baik, nanti Anda akan disenangi oleh pimpinan. Siapa tahu dari situ Anda mendapatkan fasilitas. Nah, saran seperti itu di dalam coaching sangat tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau di consulting dimungkinkan seperti itu ada gitu ya, tapi di coaching nggak boleh. Coaching hanya berangkat dari question and ask, dari pertanyaan, jawaban, dan jawaban terakhir itulah yang nanti akan menjadi solusi bagi si coaching. Itu yang membedakan coaching dengan mentoring. Nah, dalam mentoring lebih ini lagi karena bisa terjadi senior kepada junior, bisa jadi senior kepada atasan kepada bawahan. Ada instruction, ada unsur-unsur perintah.
gitu ya. Di situ Anda harusnya melakukan begini, Anda tidak boleh melakukan ini. Nah, Anda coba pantau lakukan ini dan sebagainya. Nah, itu yang dilakukan mentoring ya. Jadi mentoring itu sebetulnya lebih kepada unsur instruction-nya kuat, tapi kalau dalam consulting unsur-unsur advice-nya itu yang kuat, nasihatnya yang kuat ya, tapi ada unsur directing-nya juga, tapi di dalam consulting tidak boleh juga ada instructing, tidak boleh ada perintah gitu ya, tapi lebih kepada saran sifatnya. Nah, mentoring lebih tegas, bisa ada unsur perintah jika diperlukan. Nah, karena diupayakan kalau bisa jangan selalu mengandalkan perintah gitu. Paling banter sebetulnya diberikan dalam konteks saran. Itu bicara perbedaan coaching, counseling, mentoring dan training. Ya, training tidak usah saya bahas khusus ya. Baik, nah ini ada pengertian-pengertiannya sendirilah. Ya kan Bapak Ibu yang baca, yang intinya adalah bahwa coaching itu adalah merupakan satu persetubuhan kemitraan dalam proses pemikiran melalui komunikasi yang kreatif, menginspirasi untuk memaksimalkan potensi dan profesionalisme seseorang. Ini dari bahasa definisi. Ya, tapi saya ingin simpelkan, coaching adalah merupakan satu proses bagaimana menggali satu permasalahan seseorang untuk menyelesaikan masalahnya sendiri melalui proses komunikasi gitu ya kan, yang tadi QA-nya itu ya, question, pertanyaan dan jawaban. Ini hanya konteks kuncinya di situ. Nah, mentoring itu bagaimana meningkatkan kinerja pegawai ya, dengan cara memberikan satu kita bisa sharing knowledge, kita bisa sharing pengalaman, tapi di situ ada hal-hal yang diberikan kepada si menti atau orang yang dimentoring oleh kita, itu unsur-unsur untuk bagaimana unsur perintah sebut saja melaksanakan apa yang kita sarankan. Nah, gitu itu bahasa ininya. Nah, consulting lebih kepada bagaimana mendiagnosa kebutuhan itu berdasarkan satu situasi yang ada dan memberikan nasihat ujung-ujungnya ya. Jadi saya lebih kepada melihat bagaimana yang harus dilakukannya, memberikan nasihat, memberikan perintah dan bimbingan, itu adalah mentoring. Coaching itu adalah menginspirasi ya, mengkomunikasikan dan menginspirasi, sekaligus nanti ujungnya problem solving akan atau kepemecahan masalah para pegawai yang bersangkutan. Ini yang yang tadi ya. Mohon izin Pak, waktunya 5 menit. Sudah berapa menit lagi? 5 menit lagi Pak. Siap. Yang Baik. mengajukan pertanyaan, disilakan untuk mengajukan pertanyaan di kolom chat, atau untuk yang peserta offline sambil mendengarkan materi, silakan untuk mengajukan tangan. Silakan Baik. Pak. Baik, terima kasih. Nah, ini adalah pendekatan-pendekatan lagi ya. Eksekutif, coach, mentor, konsultan di luar organisasi. Siapa sih yang bisa melakukan CMC ini? Kita bisa mengundang konsultan, ya. Kita bisa mengundang konsultan dari luar organisasi. Kemudian kita bisa mengundang coach, mentor, konsultan dari dalam organisasi. Nah, kemudian membudayakan. Nah, saya ingin menekankan kepada dua hal ini. Yang nomor 2 dan nomor 3. Kalau semuanya diserahkan kepada konsultan, pasti itu butuh uang, ya, butuh anggaran. Nah, yang saya ingin ajak itu bagaimana tadi meminimais anggaran, mengefisiensikan anggaran yang ada. Oleh karena itu, dalam konteks corporate university, nah sebenarnya tadi ya, ada satu prinsip yang harus dimiliki oleh setiap unsur manajemen di dalam organisasi, termasuk unsur-unsur pegawai di dalam organisasi corporate itu sendiri. Mereka harus berani, harus bisa, dan harus mampu memerankan diri seperti coach, seperti mentor, seperti konsultan. Nah, ini ya, jadi khususnya lagi diwajibkan para manajemen, para pimpinan. Nah, kayak di Mandiri, ini Bank Mandiri sudah cukup bagus menerapkan coaching mentoringnya. Wajib para pimpinannya itu harus bisa memahami bagaimana cara melakukan coaching dan mentoring bahkan sebagai konsultan. Dan tidak boleh menolak ketika si staf bawahan kolega minta coach atau minta dimentori. Dan itu bisa siksa, tidak harus ke atasan langsung, bisa ke atasan lain. Yang tentu kita mintakan ketika kita minta coach, minta di mentor, itu adalah ketika kita punya hal yang ingin dicapai. Nah, misalnya ada keahlian tertentu dari atasan saya atau dari pegawai, saya tahu ada kabin A di dinas B atau di dinas tertentu, tapi itu bukan dinas saya, tapi saya ingin belajar ke dia karena pengalaman bagus dan sebagainya. Saya minta dimentori sama dia atau bisa di coach sama dia. Nah, itu bisa melakukan seperti itu tekniknya sebenarnya. Itu di dalam konteks
corporate university kalau sudah berjalan dengan baik, ini yang berbisa seperti itu bisa dilakukan. Dan ketika saya diminta meng-coach seseorang oleh pegawai dari tempat lain, apalagi dari bawahan saya langsung misalnya, saya tidak boleh menolak. Apapun tidak boleh menolak. Itu prinsip pertama. Nah, prinsip yang kedua di dalam coaching mentoring itu adalah harus penentuan waktu itu dibutuhkan sebetulnya oleh si coaching-nya, bukan oleh coach. Ya, jadi kalau ada staff saya yang minta coach kepada saya hanya menyediakan, oke, saya punya waktu di hari anu, silakan Anda menyesuaikan, silakan. Tapi kalau Anda punya waktu yang pas menurut Anda kapan, silakan, saya akan menyesuaikan. Gitu. Karena intinya harus mood si coach bener, mood pegawai atau mood peserta coach mentor yang diinikan, bukan moodnya si mentor gitu ya, bukan moodnya atasan. Saya ingin coach itu dijadwal tanggal sekian jam sekian karena waktu saya selalu sibuk. Nah itu nggak bisa. Ya, nggak akan efektif coaching itu. Bahkan tempatnya pun tidak harus tempat kerja, bisa sambil kopi, ngongko-ngongko, ngobrol dan sebagainya. Dan nggak perlu lama-lama. Ya, melakukan coach mentoring itu mungkin efektifnya hanya setengah jam selesai. Setelah itu ngobrol-ngobrolnya kan misalnya kan begitu. Nah, menciptakan budaya coaching mentoring di dalam internal itu maksud saya ingin supaya mendukung pada poin yang kedua ini ya. Kalau di dalam organisasi kita sudah dibiasakan, ada pegawai itu harus punya sadar, baik itu dia merasa kekurangan ataupun kelebihan, dia tetap harus konsultasi, diskusi, dialog kepada pimpinan, kepada senior, bahwa saya perlu coaching. Nah, permasalahannya diungkap di situ. Gitu, itu yang ingin saya sampaikan di dalam konteks yang 2 dan 3. Baik. Nah, yang lain-lainnya saya kira ini adalah pengetahuan umum kaitan dengan profesionalisme ya. Saya tidak akan ulas. Saya kira tekanannya kepada coaching mentoring tadi. Silakan, saya kira itu yang bisa sampaikan. Kita coba ungkap berdasarkan nanti hasil, mungkin ada diskusi yang disampaikan oleh teman-teman sekalian. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Bapak Ibu sekalian, jika ingin ada yang disampaikan, ditanyakan langsung, monggo, mau ditulis di chat boleh, atau melalui MC barangkali Ibu ya. Silakan. Sambil menunggu teman-teman berpikir untuk bertanya, saya kembali ingin menekankan kepada masalah coaching mentoring ini prinsip-prinsipnya tadi ya. Pertama, itu bisa dilakukan dalam harus situasi yang benar-benar mood gitu ya. Dan mood itu di situ yang paling utama harus kita perhatikan adalah mood si coach, peserta coach ya. Kalau yang jadi coach itu adalah anak buah atau kolega, bisa jadi ya anak buah atau kolega itulah yang harus dalam keadaan mood untuk melakukan coaching. Jangan coaching itu dijadwal. Hari anu si anu jam sekian dan sebagainya, nanti berikutnya adalah Pak Anu, Ibu Anu jam sekian dan sebagainya. Jangan dijadwal seperti itu. Biarkan itu mengalir sesuai dengan ini. Karena untuk bisa menghasilkan hasil coaching yang sangat efektif itu adalah terutama keadaan ketenangan jiwa yang bersangkutan gitu ya, supaya efektif permasalahan bisa terselesaikan dengan baik. Gitu prinsip yang ini. Nah, yang kedua, tempatnya pun jangan selalu dalam situasi formal. Maksud saya ya bisa di kantor, tapi kalaupun di kantor cari tempat yang kira-kira bisa rileks. Jangan suasana yang kaku, formal dan sebagainya. Kalau perlu sambil ngopi dan sebagainya, diajak keluar di kafe dan sebagainya, itu bisa, silakan. Nah, praktek-praktek seperti ini sudah dilakukan di lingkungan mandiri ya. Ketika saya berdiskusi dengan seorang direktur mandiri yang kebetulan adalah juga teman saya, bagaimana mereka menerapkan itu sedemikian rupa. Nah, yang ketiga tadi adalah setiap pegawai ya, yang lebih lagi adalah para pimpinan wajib punya kemampuan kompetensi untuk coaching. Oleh karena itulah mereka didiklatkan itu diklat coaching untuk para pimpinannya tuh gitu. Didiklatkan, setelah itu praktekkan. Itu ada 3 prinsip pokok di dalam coaching mentoring. Demikian, silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan. Pak, di chat room ada yang bertanya. Oh ya, bagaimana mendokumentasikan proses coaching sebagai bukti pelaksanaan? Ini menarik. Tadi saya belum menyinggung-nyinggung. Ya, kalau hanya sekedar bertanya dan sebagainya, itu saya berbicara teknik, metode dan sebagainya. Nah, yang penting untuk pendokumentasian teknik coaching ini penting, gitu ya. Apalagi kita betul sebagai bukti bahwa kita sudah melaksanakan itu.
Apalagi kalau itu sudah dijadikan budaya ke depan, itu harus ada dokumen penting. Dan itu pun menjadi catatan untuk mengkonversi yang bersangkutan sudah melakukan coaching atau melaksanakan coaching, dan itu dikonversi menjadi jam 20 jam kewajiban tadi. Nah, ada berbagai cara yang kita bisa lakukan. Pendokumentasi pertama, misalnya kita mencatat dulu. Nah, ketika sudah sepakat, saya akan menjadi coach dengan si coachingnya si Anu atau sebut saja coachingnya adalah Ibu Sri misalnya kan gitu ya. Nah, maka saya sendiri sudah sepakat oke akan dilakukan hari Anu jam sekian di mana tempatnya. Maka saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Nah, beberapa pertanyaan saya ini harus ditulis dan itu menjadi guidance saja. Tidak berarti harus bertanya saklek seperti itu, tapi nanti dalam perkembangannya tentu dielaborasi ya, diimprovisasi. Itu dokumen pertama. Nah, yang kedua, jawaban-jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh si coach itu kita tulis sesuai dengan pertanyaan kita. Oleh karena itu ada satu kolom pertanyaan dan satu kolom pernyataan dan juga satu kolom jawaban, dan kita dokumentasikan. Tulis itu semuanya sampai solusinya. Nah, harus bermain tulis, dicatat benar oleh pendokumentasian itu. Nah, tentu untuk melakukan supaya ini siapa-siapa identitas dan sebagainya, biasalah itu silakan, tidak ada format baku, tapi actionnya seperti itu, dikasih nama coaching tanggal sekian, dengan coachingnya Bapak Anu atau Ibu Anu, coachnya adalah Bapak Anu, Ibu Anu, jabatannya apa dan sebagainya. Nah, itu saja sebetulnya. Dan ini disimpan benar, gitu ya, didokumenkan menjadi bagian dokumen. Simpelnya seperti itu ya untuk melaksanakan ini. Nah, ada lagi sedikit tambahan seandainya kita ingin melakukan pemantauan terhadap hasil coaching. Setelah diketahuilah jawabannya, oke, saya solusinya akan memaksimalkan sumber daya yang ada. Lantas rencana aksi yang akan Anda buat apa? Kan gitu ya. Oke, saya akan melakukan itu dengan langkah pertama ABCD. Nah, itu ditulis juga. Nah, ini untuk pemantauan. Nanti kita ingatkan, Bu Sri, Pak Anu, Pak Bambang dan sebagainya. Waktu hasil coaching kemarin, Anda sudah melaksanakan merumuskan jawaban Anda dengan rencana aksi Anda bagaimana? Dijalankan enggak? Kan gitu ya. Itu harus dijalankan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu untuk monitoring seperti itu. Jadi tidak ada satu template khusus, kita bisa kembangkan sendiri, tapi kebutuhan di dalam yang harus ada maksud saya adalah guidance pertanyaan dan catatan jawaban, termasuk di jawaban itu adalah rencana apa yang akan dilakukan. Bukan hanya sekedar saya akan memaksimalkan sumber daya selesai. Nah, itu sudah selesai sebetulnya jawaban. Tapi bagaimana memaksimalkan sumber daya itu dibikinlah rencana aksinya menurut dia. Apa yang akan dilakukan kira-kira saya akan melakukan A, B, C, D. Nah, itu dicatat dan itu dia alat monitoring. Demikian ya untuk jawaban dari Ibu Linda ya tadi ya. Ibu Linda dari Dinkes. Ditunggu diklat coachingnya, dokumen tersebut seperti catatan perlu disahkan atau tidak. Nah, untuk pengesahan dan sebagainya ini sangat relatif. Kalau sebagai bukti cukup ditandatangani oleh coachnya siapa, kemudian coachingnya siapa. Anggap saja itu semacam sebagai berita acara ya Ibu Linda ya, seperti itu. Itu. Oke, tapi saya sepakat, terima kasih saya diingatkan, ini penting ya, karena saya dalam beberapa hal ketika saya memfasilitasi coaching maupun ketika inovasi, bahkan saya pernah jadi kapus inovasi sebelumnya misalnya ketika di Jakarta, selalu yang lupa itu pendokumentasian. Ya, terima kasih Bu Linda. Baik, masih ada yang lain? Nah, jika teman-teman misalnya ya, sebut saja lah, ingin coaching dengan saya. Nah, misalnya, saya kan orang luar, saya orang LAN. Tapi karena saya pernah mendapatkan masukan dari Pak Riyadi, begini saya ingin coaching dengan Pak Riyadi, barangkali silakan, gratis, Bapak dan Ibu datang ke kantor saya, di sini kita ngobrol santai, kalau Bapak Ibu sudah merasa ingin, dan tidak ini, karena di situ pasti ada ungkapan-ungkapan bisa jadi arahnya privasi, kaitan privasi kerja ya, bukan privasi pribadi kerja, dan mau tidak mau harus diungkapkan gitu, dari pertanyaan-pertanyaan harus dijawabkan. Nah, silakan kalau maunya sambil main-main ke kantor saya di Jatinangor misalnya ya. Yang penting intinya adalah nanti untuk meningkatkan kinerja individu dan mereka mendukung kinerja organisasi termasuk kinerja Pemkab Cirebon tentu secara lebih luasnya. Monggo lah, saya misalnya saya menjadi coach bagi kolega-kolega saya, mangga mau datang, mangga lah. Silakan mau konsultasi, boleh.
Mau coaching boleh, tapi kalau mentoring tidak, karena mentoring ada unsur instruktif. Lebih baik kalau mentoring kepada atasan, kepada pimpinan di lingkungan Pemda, kan gitu ya. Misal seperti itulah. Gitu. Kalau coaching, consulting, boleh ke saya, nanti bisa saya lain dan gratis gitu. Asal datang ke kantor saya misalnya, monggo. Atau kalau pas saya lagi ke Cirebon, misalnya ada waktu, minta waktu dengan saya kebetulan ada di mana, silakan juga sambil ngobrol, sambil ngopi misalnya kan, gitu. Gitu ya untuk ini kan. Baik. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Kami harap peserta yang hadir secara offline maupun online merasa tidak puas. Batasan waktu. Bapak udah mempersilahkan, barangkali ada yang kurang puas silakan untuk berkunjung atau mohon kesediaan lagi pada Bapak nanti kami undang di lain waktu untuk mengisi acara di Kabupaten Cirebon ya Pak. Nah, insya Allah. Baik, Enggak. terima kasih. Baik. Bapak Dr. Andes Riyadi MSI, Kepala Puslat Bank PKSN, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Dipersilakan Pak, barangkali ada kata penutup. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya ingin mengajak kita semua bahwa tadi, karena ini saya coba sambungkan dengan konteks sosialisasi masalah kedisiplinan. Ya, ketika ada masalah dalam konteks kedisiplinan pegawai, kalau menurut saya kita bisa coba terapkan salah satu cara mengatasinya, baik itu coaching, baik itu consulting, bisa dilakukan di situ. Tidak serta-merta harus langsung dulu diberikan treatment sanksi ke-1, sanksi kedua, sanksi ketiga, tapi tidak ada penyelesaian terhadap permasalahan pribadinya. Oleh karena itu, lebih baik diajak ngobrol. Ketika ada pegawai yang dianggap tidak disiplin dalam kondisi kerja dan sebagainya, ajak ngobrol dulu dengan perlahan, dari hati ke hati. Setelah itu agendakan, yuk kita sama-sama kapan untuk lakukan coaching. Nah, dengan cara itulah pembinaan lebih lanjut. Nah, perkara bahwa memang karena sanksi harus tetap diterapkan dan itu harus misal bagian dari itu silahkan. Maksud saya tetapkan sanksi, tapi jangan berhenti hanya di pemberian sanksi administratif, misalnya teguran 1, teguran 2, tapi yang lebih penting bagaimana mengatasi agar itu tidak berulang. Salah satunya coaching dan consulting itu bisa menjadi cara untuk menyelesaikan masalah itu agar tidak berulang permasalahan. Demikian saya kira Ibu yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.